Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arwajatul Akmar dari kelas 1C Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan Indonesia pada zaman purba, pada zaman Hindu-Buddha, pada zaman Kerajaan Islam, dan pada zaman Belanda. Nah, di sini tujuan pendidikan pada zaman purba agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat, taat terhadap adat, hanya terdapat nilai religi atau percaya yang mereka yakini. Nah, karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja. Pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau belum adanya namanya sekolah. Nah, kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, dan pendidikan mencari nafkah khususnya bagi anak laki-laki dan bergotong royong real dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua, pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha. Pendidikan pada zaman ini bersifat informal, berpusat pada religi penghormatan yang tinggi terhadap guru dan aristokratis atau kasta. Nah, tujuan pendidikan ini pada umumnya agar para peserta didik menjadi panutan agama yang taat dan mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanannya masyarakat yang berlaku, mampu membela diri dan membela negara secara khusus tertuju pada zaman ini. Nah, bagi Barahanam Pramana untuk menguasai kitab suci dan kitab suci, dan bagi Kastaria untuk memiliki pengetahuan teoritis tentang pengetahuan kerajaan bagi rakyat biasa. Untuk masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Secara khusus pada zaman ini dibagi. Menurut Prahamanan untuk menguasai kitab suci, dan bagi Kastria untuk memiliki pengetahuan teoritis tentang pengaturan kerajaan bagi rakyat biasa, dan untuk masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Nah, yang ketiga pendidikan pada zaman Islam. Nah, pada zaman Islam ini, pada zaman kerajaan Islam ini, ciri-cirinya guru tidak boleh memperoleh gaji atau demokratis. Nah, dasar pendidikannya ini Islam, iman dan ihsan. Nah, tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam ini diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang dipelajarinya itu kitab agama Islam atau Al-Quran, yang disebut Al-Quran, hadis, tafsir, ilmu kalam, dan tasawuf. Metode yang dipelajarinya itu dipelajari individu dan akhlak. Pendidikan pada zaman Belanda. Nah, pada zaman Belanda ini ciri-cirinya itu bersifat dualistis. Belanda mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, Eropa, khususnya orang Belanda. Yang kedua, non Eropa, ditunjukkan kepada orang Cina dan orang Eropa. Nah, yang ketiga, bumi putra, warga masyarakat yang berkelas 3. Nah, sekolah ini bersifat sekuler, lebih banyak kebudayaan barat daripada kebudayaan Indonesia. Nah, sekolah ini sekolah pemerintahan kurang memperhatikan keterampilan khusus, cenderung intelektualis dan verbalitis.
Sekolah ini kurang sekali namanya memperhatikan pendidikan kaum wanita. Nah, ciri-ciri pendidikan ini zaman yang pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra. Pendidikan umumnya 10 hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak bumi putra dari golongan pria. Yang kedua, pendidikan tertuju untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Tilar 1995 mengemukakan 5 ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu yang pertama, adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Yang kedua, sistem konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolarkan menurut pendidikan Belanda. Nah, di sini juga ada pendidikan nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Nah, proklamasi kemerdekaan menimbulkan hidup baru dalam bidang kehidupan Indonesia, termasuk bidang pendidikan. Beberapa bulan setelah proklamasi, Menteri Pendidikan Ki Haji Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang menyuruhkan kepada guru-guru agar membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial. Isi instruksi umum: 1. Pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan memperhentikan lagu kebangsaan Jepang yang sering dinyanyikan oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, menghapus bahasa Jepang dan beberapa adat-adat yang ada di Indonesia ini. Yang kelima, memberi semangat kebangsaan pada semua murid agar muridnya lebih semangat lagi dalam belajar dalam pendidikan. Nah, ada beberapa pasal dalam UUD nomor 4 tahun 1950. Nah, pasal 4, pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas termaktub dalam Pancasila, UUD NRI dan atas kebudayaan Indonesia. Dan pasal 5 ayat 2, DTK dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang terendah di sekolah, bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.